Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini saya akan seperti yang janji saya kemarin ya, salah satunya pertanyaan Mas Firdaus Nusur ya, sudah saya jadwalkan untuk saya bicarakan hari ini ya, pagi ini. Nah, sekarang saya coba membahas satu lagi yang kemarin saya kelupaan. Jadi sifat penting dari delta Dirac ya, salah satu lagi ya, sifat penting dari delta Dirac ya. Jadi kalau saya mempunyai suatu fungsi fx ya dengan x0 itu ada di dalam domain ya, domain fx itu ya. Oke, jadi x0 ada di dalam domain f ya, domain f. Nah, sifat penting yang saya masukkan adalah kalau saya mengintegralkan ya, lalu fx kemudian delta x minus x0 gitu dx ya. Ya, tentu saja ini bisa batas integral ini bisa diperkecil meliputi domain dari f itu, karena x0 ada di dalam domain itu, sehingga selain x0 kan ini nilainya 0 ya. Jadi ini bisa diperkecil ya dari di dalam domain. Jadi misalnya A sampai dengan B misalnya. Jadi A sampai dengan B itu adalah wilayah yang memuat domain atau domain dari fungsi f itu misalnya ya. Maka ini hasilnya adalah ini, delta x minus x0, dan hasilnya adalah fx0 ya. Ini sifat penting yang perlu saya jelaskan, bahwa delta Dirac itu memilih nilai itu. Jadi dari sekian banyak nilai fx untuk x meliputi seluruh domain, itu yang dipilih adalah nilai fx0 ya, dipilih adalah nilai fx0 ini ya. Nah, ini seperti kalau kita bicara delta Kronecker ya. Jadi kalau saya jumlahkan sigma i ai lalu delta ij, i nya misalnya dari 1 sampai dengan n misalnya ya. I nya itu bervariasi dari 1 sampai dengan n, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan n. Nah, kita ingat ini akan sama dengan delta aj ya. Jadi delta ij itu memilih dari sekian banyak nilai i itu, yang dipilih adalah yang sama dengan j gitu. Sehingga kemudian hasilnya aj. Ini juga sama, dari sekian banyak nilai fx itu yang dipilih adalah nilai ketika x sama dengan x0. Nah, ini sifat ya. Sudah saya katakan kemarin bahwa delta Dirac itu memiliki peran sebagaimana delta Kronecker ij, hanya sekarang indeksnya boleh dikatakan continue gitu. Itu yang penting. Nah, saya akan buktikan sifat ini ya, sifat ini. Nah, pertama adalah sambil melatih cara analisisnya ya. Jadi begini. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah ya, andaikan saya menggunakan model fungsi delta kemarin ya. Misalnya saya ambil fungsi delta ini, saya tulis delta epsilon ya, x minus x0. Maksudnya bahwa ini ya, fungsi delta ini kemarin saya maksudkan ya, entah delta yang seberapa, bisa macam-macam ya. Ini tidak harus yang berupa fungsi lonceng ya. Ini delta i, saya katakan delta i. Jadi ya, kemarin ada delta 1 i epsilon, ada delta 2 epsilon, ada delta 3 epsilon dan seterusnya. Ada 5 atau berapa kemarin ada ya. Nah, saya pilih sembarang ya, jadi bentuknya misalnya seperti ini. Nah, yang penting yang saya sampaikan ya, saya bisa membagi ini wilayah ini ya. Oke, jadi ingat kemarin ya, jadi delta x minus x0 itu sama dengan limit epsilon menuju 0 dari delta i epsilon x minus x0 ya, kemarin itu. Jadi sudah saya jelaskan. Saya memilih ini, jadi ada misalnya ini adalah x0 min setengah epsilon ya.
sementara ini x0 plus setengah epsilon gitu. Nah kemudian saya integralkan, saya ambil limit epsilon menuju 0. Apa itu yang saya ambil limitnya? Limitnya dari integral ini ya, dari minus infinite sampai dengan infinite delta I epsilon x minus x0. Jadi ini bisa mari ya, dari 1, 2 sampai dengan 5 kalau ya. Oke. Ini ya. Atau tambahan yang lain. Jadi ada satu lain yang tidak tidak ada ini ya. Jadi pokoknya ini adalah semua fungsi delta epsilon yang kalau diambil limit epsilon menuju 0 itu diperoleh delta Dirac ya. Good. Nah, ini saya integralkan. Oke. Maka ini akan sama dengan limit ya epsilon menuju 0 ya. Dari ini, jadi integralnya bisa kita pisahkan jadi tiga wilayah. Jadi minus infinite sampai dengan x0 min setengah epsilon ya, sama di sini delta epsilon I gitu ya. Kemudian ya, x minus x0 dikalikan dx. Oke, saya berikan sana ya. Saya tambahkan dengan limit epsilon menuju 0 ya, x0 min setengah epsilon ya, sampai dengan x0 plus setengah epsilon begitu ya. Oke, ini sama delta epsilon x minus x0 dx ya. Ditambah satu lagi ya, dari x0 plus setengah epsilon menuju ke infinite ya, ini delta I epsilon x minus x0 dx. Nah sekarang kita analisis. Oh ya, ini masih fungsinya adalah limit ya, limit epsilon menuju 0. Ke bagian yang pertama ini ya, di sini otomatis ya, ini di sini otomatis x itu tidak akan sama dengan x0 ya, di wilayah ini ya, di wilayah ini di sana itu x otomatis tidak sama dengan x0 ya. Di wilayah ini x tidak sama dengan x0 ya. Ya, jadi artinya apa? Kalau diambil limit x epsilon menuju 0, maka ini lenyap gitu ya, lenyap sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena tadi kemarin saya sudah katakan bahwa untuk epsilon menuju 0, maka fungsi ini, fungsi limit dari fungsi ini ya, itu untuk x yang tidak sama dengan x0 itu sama dengan 0. Jelas ya? Jadi ini sama dengan 0. Demikian juga yang wilayah yang ini ya, di sini juga x tidak sama dengan x0, tidak pernah sama dengan x0. Jadi di wilayah sini ini ya, di sini ini wilayah ini x tidak sama dengan x0. Jadi sama, ketika diambil limit epsilon menuju 0, maka fungsi ini nilainya 0 gitu. Ya, ini bisa dicoret. Jadi secara keseluruhan ya, fungsi ini sama dengan hasil integral ini tadi, sama dengan limit ya epsilon menuju 0 dari delta I epsilon x minus x ini ya, integral dari x0 ya, min setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon. Yang diintegralkan adalah delta I epsilon x minus x0 dikalikan dx. Ya, itu. Nah, kemudian mungkin waktu kuliah kalkulus Anda dikenalkan dengan teorema nilai tengah. Ya, teorema nilai tengah. Saya jelaskan sedikit teorema nilai tengah ya, di sini ya. Ini aja. Jadi teorema nilai tengah. Jadi kalau saya punya sembarang fungsi ya, mudah diintegralkan dari A sampai dengan B. Gitu ya. Ini suatu fungsi integrable fx ya. Oke, dari A sampai dengan B fx dx ya. Nah, teorema nilai tengah itu mengatakan gini, di antara A dan B ya, itu akan ditemukan suatu nilai zeta ya, titik zeta
ya titik zeta, sedemikian rupa sehingga integral ini itu sama dengan nilai f di titik zeta itu, ya, di titik sekian ini, ya. Sedemikian rupa sehingga ini bahwa integral ini itu sama dengan nilai f di titik zeta itu dikalikan dengan selisih dari b minus a, gitu, ya. Saya rasa jelas. Jadi kita ingat bahwa integral ini kan sama dengan luas wilayah ini. Luas wilayah di bawah kurva yang dibatasi oleh kurva itu, lalu juga oleh apa namanya garis x sama dengan a dan garis x sama dengan b. Nah, luas itu ya, jadi kita bisa mencari ketinggian fungsi itu di sana sedemikian rupa sehingga luas integral di bawah kurva tadi yang kita tekan itu sama dengan luas persegi panjang ini. Jadi b minus a dikalikan apa namanya ini f zeta. Ini adalah f zeta ya sampai dengan garis ini tadi. Begitu ya. Jadi luas wilayah di bawah kurva di antara ini tadi AB lalu sumbu x itu sama dengan luas persegi panjang itu. Jadi kita bisa mencari nih zeta itu. Saya rasa tidak sulit ya. Nah, maka kita juga akan menggunakan teorema ini untuk kasus ini. Jadi kita sekarang punya integral, batasnya adalah x0 min setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon, ya. Dan fungsinya adalah ini tadi. Oke. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan di sini sama dengan limit ya epsilon menuju 0. Ya. Oke. Apa yang dilimitkan? Ini tadi delta i epsilon ya. X-nya diganti dengan zeta. Jadi di antara ini nanti akan ada zeta. Ada zeta. Ya, zeta itu. Ya, sedemikian rupa sehingga ini tadi ini sama dengan zeta minus x0. Ya, dikalikan dengan apa epsilon 0. Jadi epsilon 0 itu adalah ini b, ini a. Jadi b minus a. X0 plus setengah epsilon dikurangi dengan x0 min setengah epsilon. Jadi hasilnya adalah epsilon. Oke, jelas saya rasa terputus. Enggak. Nah, ingat, jadi integral ini, ya, integral ini, kemarin sudah saya katakan, ya, ini selalu sama dengan 1 gitu, selalu sama dengan 1. Ya, selalu sama dengan 1. Sehingga kemudian kita sekarang mendapatkan ungkapan penting ini. Jadi bahwa limit epsilon menuju 0 delta i epsilon zeta gitu ya minus x0 epsilon itu sama dengan 1, dimana zeta itu ketika otomatis ya ketika zeta itu menuju epsilon menuju 0 maka zeta itu tergiring. Jadi kita lihat di sini kalau epsilon titik ini bergerak karena epsilon menuju 0 ke sana, maka zeta ini tergiring ke tengah gitu. Ya, tergiring ke tengah. Jadi selalu di antara x minus setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon itu zeta-nya. Tapi yang paling penting ungkapan ini tadi kita dapat ini. Ya. Jelas ya, saya rasa begitu. Nah, itu akan kemudian kita bisa manfaatkan untuk membuktikan ini tadi. Membuktikan apa namanya sifat penting dari delta Dirac itu. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita tinjau ya. Ini sumbu x ya. Tadi ini fungsi apa namanya? Delta tadi, ya, ini fungsi delta tadi gitu ya, misalnya begitu. Kemudian ada fungsi lain ya, misalnya ini. Misalnya ya, fungsi lain. Ini fungsi fx gitu ya, perlu fungsi lain. Sementara ini adalah fungsi delta i epsilon x minus x0 gitu. Nah, yang kita bicarakan tadi itu adalah bahwa integral minus infinite sampai dengan infinite fx ya, fx delta x minus x0 gitu ya, yang ini kita hitung seperti itu. Nah, ini tentu saja sama dengan apa? Integral minus infinite sampai infinite fx ya, lalu dikalikan dengan limit ya, limit
epsilon menuju 0 dari delta I epsilon X minus X0 ya. Lalu ini dikalikan dengan apa dx. Nah ini situasinya ya, seperti ini. Nah seperti yang kita lakukan tadi, lalu kita pilih ya, kita pilih ini x0 nya ya, misalnya ini x0 nya, lalu kita pilih titik seperti tadi, ada titik di sini x0 min setengah epsilon ya, kemudian di sini ada apa namanya titik juga x0 plus setengah epsilon gitu ya. Gitu. Ya. Oke, nah integral ini tentu saja masih bisa disederhanakan, jadi limitnya dibawa keluar, limit ya epsilon menuju 0 gitu. Nah di dalamnya integral tadi, integral ini dikalikan ini ya. Nah itu tentu saja juga bisa di apa namanya pisahkan, jadi dari minus infinite sampai dengan x0 min setengah epsilon gitu ya. Lalu di sini ada fx dikalikan dengan delta I epsilon x minus x0 itu dikalikan dx ditambah dengan integral dari apa x0 min setengah epsilon menuju x0 plus setengah epsilon fx delta I epsilon x minus x0 dx ditambah dengan integral dari x0 plus setengah epsilon ya, ini setengah epsilon sampai dengan infinite ya, fx delta I epsilon x minus x0 dx gitu. Nah jadi ini udah saya tuliskan ya, jadi x minus x0 dx ya, tutup kurung ya. Nah seperti tadi, kalau kita mengambil limit epsilon menuju 0 ya, maka ini sama dengan 0. Kenapa? Karena ingat ya, jadi di dalam wilayah ini ya, dalam wilayah ini x tidak sama dengan x0 ya. Jadi di wilayah ini sama ya, dari sini ke kiri gitu ya. Ya, di sini itu x tidak sama dengan x0 ya. Karena apa? x0 min setengah epsilon saja sudah ada di sini ya. Kemudian di wilayah ini juga sama ya, dari sini ke sana itu x juga tidak sama dengan x0, sehingga ketika epsilon itu diambil menuju 0 maka ini 0 ini, jadi lenyap ini, jadi ini sama dengan 0. Otomatis perkalian dengan 0 ya, jadi ini lenyap suku ini. Demikian juga di sini, jadi di sini x tidak sama dengan x0 ya, ketika diambil limit epsilon itu menuju 0 ya, maka ini lenyap juga ya, sama dengan 0 sebenarnya ya. Oke, jadi kemudian kita tinggal mendapatkan ini tadi, limit epsilon menuju 0 dari integral x0 min setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon gitu. x0 plus setengah epsilon dari apa? Ini tadi fx ya, delta I epsilon x minus x0 lalu dikalikan dengan dx. Kita dapatkan ini. Oke. Sekali lagi, teorema nilai tengah itu bisa kita gunakan. Ya, teorema nilai tengah kita bisa gunakan. Artinya kita bisa menemukan suatu titik di sini, katakanlah zeta gitu, titik zeta. Dan di sini titik zeta. Gitu. Sedemikian rupa sehingga luas wilayah ini sini ya, luas wilayah perkalian antara itu tadi, perkalian antara fungsi delta ini dengan fungsi yang ini ya, dikalikan gitu, itu apa namanya ya, sehingga integral ini ya, limit epsilon menuju 0 dari integral ini itu sama dengan ini, nilai f di titik zeta dikalikan dengan delta I epsilon zeta juga minus x0 lalu dikalikan dengan apa namanya epsilon. Oke, nah sekarang kita perhatikan kalau epsilon menuju 0 ya, maka kita dapatkan tadi ya, jadi yang memuat epsilon hanya ini ya, hanya bagian ini.
Yang muat epsilon hanya ini. Ya, jadi ini tidak memuat epsilon, tetapi zeta itu terpengaruh oleh epsilon. Zeta terpengaruh oleh epsilon ya. Kita lihat kalau epsilon itu, jadi zeta itu harus di antara x0 min setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon. Jadi kalau epsilon itu menuju 0 sehingga titik ini bergerak menuju x0, maka zeta itu tergiring ya, tergiring. Jadi akhirnya zeta itu akan sama dengan x0 kalau epsilon 0 itu menuju 0. Karena apa? Zeta di antara x0 min setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon ya, jadi plus setengah epsilon ya, sehingga apa namanya, zeta akan tergiring ya, sehingga ujungnya adalah bahwa zeta itu akan sama dengan x0 gitu ya. Jadi kalau sementara yang di sebelah kanan, faktor sebelah kanan itu mengikuti aturan tadi ya. Jadi limit epsilon menuju 0 delta i epsilon ya, zeta minus xi epsilon sama dengan 1. Kenapa? Sekali lagi bahwa zeta juga akan tergiring. Oke, jadi ini tentu hasilnya sama dengan 1 dikalikan dengan fx0 ya, terbukti sifat tadi ya, sifat bahwa integral ini ya itu akan sama dengan apa namanya fx0, sifat memilih ya, sifat memilih dari apa namanya itu tadi. Good. Itu yang pertama. Kemarin saya agak sedikit kelupaan ya terkait dengan sifat ini ya. Jadi bahwa, dan ini penting sekali karena ini mirip dengan apa tadi delta Kronecker tadi. Jadi memilih nilai fungsi itu ya, memilih nilai fungsi itu. Nah ini yang kemudian nanti ketika orang memperluas konsep delta Dirac ini ke distribusi, maka ini juga menjadi memilihnya ini juga menjadi apa namanya sifat penting yang disyaratkan di dalam perumusan delta sebagai distribusi. Oke ya, saya pikir jelas. Oke, semoga bisa mengikuti cara berpikir semacam ini ya. Good. Nah berikutnya saya akan membahas yang lain ya. Jadi bagaimana delta Dirac ya itu muncul gitu ya. Jadi banyak cara. Jadi delta Dirac muncul dari berbagai macam pintu ya. Jadi kemarin sudah saya tunjukkan delta Dirac muncul apa namanya sebagai turunan ya bagi suatu apa namanya fungsi undak satuan ya, atau delta Dirac muncul ketika kita harus menurunkan fungsi yang diambil nilai mutlaknya ya, atau delta muncul apa namanya kemarin ya, oh ya, ketika kita bicara fisis kita harus merumuskan rapat muatan yang bagi distribusi titik muatan itu, atau mungkin bisa juga massa dan sebagainya. Jadi muncul di sana ya, banyak sekali delta Dirac, banyak sekali pintu-pintu untuk kemunculan delta Dirac. Nah sekarang saya tambah satu lagi hari ini ya, ini perumusannya gitu ya, ini sifatnya, lalu ada dua lagi pintu yang akan saya bicarakan ya, keluarnya delta Dirac. Jadi yang pertama ya, pintu yang pertama atau yang kesekian ya, untuk yang pertama saya bicarakan hari ini itu dari sini ya. Jadi kalau saya mengambil 1/2 pi ya, lalu ini juga termasuk kemarin jawaban kepada apa namanya pertanyaan Kang Arif ya, itu ya. Jadi ini saya kemarin katakan gini, jadi integral dari minus infinite sampai dengan infinite. Nah di sini e pangkat minus i k x ya dk. Jadi integralnya terhadap k ya, variabel k atau parameter k itu ya, itu integralnya terhadap k itu ya. Nah kita diminta untuk menghitung ini ya, menghitung integral minus infinite sampai infinite dari e pangkat i k dk. Nah integral ini ya tentu akan sama dengan integral dari minus infinite sampai dengan infinite begitu ya. Ini saya kalikan dengan limit ya, limit epsilon menuju 0 ya. Apa itu? Dari ini e pangkat minus epsilon nilai mutlak x ya, nilai mutlak x, lalu saya kalikan dengan e pangkat
minus I Kx dk. Ya. Lihat ya, kalau epsilon menuju 0, ya otomatis ini menuju 1. Ya, apa yang ada dalam tanda kurung ini, faktor ini menuju 1, kalau epsilon menuju 0. Jadi artinya bahwa ini integral ini sama dengan integral ini. Ya. Oke. Nah, kemudian, ini mestinya K ya. Nah, ini K. Good. Nah, ini diperlukan tanda K ya tadi agar ketika epsilon fungsi ini genap ya, fungsinya genap, jadi simetris terhadap sumbu Z ya. Good. Nah, ini kemudian bisa juga langsung kita tuliskan tadi seperti tadi. Sekarang ini saya pisahkan minus ini sama dengan 0. Ya, limitnya saya keluarkan, limit ya, epsilon menuju 0. Lalu di sini E ya minus epsilon epsilon K ya. Good. Di wilayah ini ya ya di wilayah ini K-nya adalah negatif ya, jadi K-nya negatif. Oke. Jadi ya, di wilayah dari minus infinite sampai dengan 0 itu K-nya negatif. Ya, sehingga nilai mutlak K itu mestinya sama dengan K itu sendiri ya, minus K, jadi ini jadi plus ya, saya rasa jelas ya. Jadi karena K nya negatif. Oke. Nah, ini dikalikan dengan E pangkat minus I Kx dx ya, ditambah dengan limit epsilon menuju 0 ya, integral dari 0 sampai dengan infinite E pangkat E minus EK. Ya, di sini K-nya positif ya, jadi makanya tetap ya saya tulis itu E pangkat minus I Kx dk. Oh, ini dk ya. Gitu situasinya ya. Nah, ini masih bisa ditulis ya, ini sama dengan limit ya epsilon menuju 0 dari integral ya minus infinite sampai dengan 0 E pangkat epsilon minus I X ya dikalikan dengan K. K-nya saya keluarkan. dk ditambah dengan limit epsilon menuju 0 integral dari 0 sampai infinite itu di sini E pangkat minus ya epsilon minus plus IK dikalikan K dk ya. Jadi itu. Nah, ini integral yang mudah dikerjakan ya, integral yang mudah dikerjakan, sehingga kalau kita kerjakan ya maka ini akan sama dengan limit ya epsilon menuju 0 ya, epsilon menuju 0 dari ini ya epsilon menuju 0 ya E pangkat ya epsilon minus IX gitu ya, epsilon minus IX lalu dikalikan dengan K. Oke. Dibagi dengan epsilon minus IX ya, masih ingat ya integral saya tulis di sini ya untuk mengingat itu integral E pangkat Kx atau alpha X itu sama dx ya, atau dk ya, dk itu sama dengan E pangkat alpha K tetap ya, kemudian ini dibagi dengan alpha begitu, sehingga kalau diturunkan alfanya ke sana hilang, jadi kembali semua ya. Jadi ini kembali ke sini ya, dari minus infinite sampai dengan 0, kemudian dikurangi ditambah dengan limit ya epsilon menuju 0 dari E pangkat epsilon minus epsilon plus IK ya, IX dibagi dengan epsilon minus ya epsilon plus IX ya, ini dari 0 sampai dengan infinite. Oke, nah seterusnya kalau ini kemudian dihitung, ini limit epsilon menuju 0, ini saya
Nah, kurung. Nah, ketika K-nya 0, maka ini 1. Ini 1, jadi hasilnya seper itu ya, seper apa? Seper epsilon minus IX gitu. Ya, ketika K-nya 0 ya. Ketika K-nya minus infinite, ya, maka ini 0. Ya, itu 0 ya. Sehingga kemudian ini minus 0 ini. Lalu di sini ya. Minusnya ini saya tulis di sini ya. Ketika apa namanya K-nya itu infinite ya, ketika K-nya infinite maka ini 0 ya, ini 0 ya, sehingga kemudian ini sama dengan ya 0 ya, 0 dikurangi dengan ini tadi, dikurangi dengan ketika K-nya 0 ini 1, jadi seper ya epsilon plus IX gitu ya. Nah, ini kalau dihitung ini sama dengan limit, iya ada yang kelupaan, seper 2pi nya kelupaan ya, seper 2pi, seper 2pi, lalu ada seper 2pi, ini ada seper 2pi, ini ada seper 2pi ya, jangan lupa. Kemudian di sini mestinya ada seper 2pi, seper 2pi ya. Di sini juga ada seper 2pi. Good. Ya, ini di sini tentu saja juga ya seper 2pi. Ya. Nah, ini kalau dihitung ya, ini limit apa namanya epsilon menuju 0 seper 2pi gitu ya, dikalikan ini. Jadi ini kan kebetulan ini apa konjugat ya bagi bilangan kompleks itu, maka ini akan sama dengan epsilon kuadrat ya ditambah dengan x kuadrat. Oke, kalau ini ditambah ke sana epsilon plus x, kemudian apa namanya dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan itu. Oke, hasilnya apa? Jadi ini epsilon plus apa namanya ix ya, sebentar, epsilon plus ix kesalahan ya, ini epsilon plus ix minus ini minus epsilon plus ix gitu. Sebentar, ada kesalahan di mana? Ini minus IK keluar ya. Sebentar. Maksudnya Pak? Ya. Kayaknya di waktu kita aplikasikan batas bawahnya itu harusnya penyebutnya min ya, min epsilon plus ix. Oh ya, di sini ya. Berat kanan ya. Betul ya, karena minus ya. Ya. Saya juga ya, kalau kita masukkan 0. Ya sebelah kanan kayaknya. Oh ya, sebelah kanan. Itu, ini kan. Oh ya. Betul. X. Makasih ya. Jadi ya, kalau saya kelupaan. Terus tergesa-gesa saya tulis minus di situ ya. Oke, makasih. Jadi oleh karena itu apa namanya ini jadi minus ya, minus tapi ini plus. Nah, itu. Jadi coret. Ya. Jadi kita dapatkan ini. Epsilon ditambah epsilon 2 epsilon. Ini coret dengan itu. Jadi kita dapatkan limit ya, limit epsilon menuju 0 apa? Seperti kalikan dengan epsilon per epsilon kuadrat plus x kuadrat. Nah, ini Anda tahu apa ini? Ini tidak lain adalah kalau nggak salah delta nomor berapa? Nomor 2 ya. 2 epsilon x gitu. Jadi tentu saja ini sama dengan delta x. Nah, itu lihat ya, delta muncul di sini. Nah, tinggal x dikurangi dengan apa namanya x0 itu. Jadi sehingga nanti bisa ditulis delta x minus x0 ya. Oke, jadi delta juga muncul di dalam integral ini tadi. Jadi integral ini tadi apa namanya sebagai pintu ya. Ternyata ini sama dengan delta
delta X. Ya, jadi kesimpulan saya tulis di, ya kesimpulannya adalah bahwa seper 2pi dikalikan dengan integral dari minus infinite sampai dengan infinite e pangkat minus i kx dx ya dk itu sama dengan delta x. Nah, kalau x-nya itu diganti dengan apa namanya x minus x0 ya dan seterusnya seperti yang biasanya, maka ini akan kita dapatkan bahwa seper 2pi dikalikan ini sampai dengan ini e pangkat minus i k x minus x0 gitu ya, dk itu akan sama dengan delta x minus x0 ya, untuk umum ya, ini kan untuk x0 sama dengan 0 gitu. Nah, lebih umum lagi kalau kita tuliskan nih 2pi pangkat 3 gitu ya, dikalikan dengan integral minus infinite sampai infinite, integral minus infinite sampai infinite, integral minus infinite sampai infinite gitu ya. Kemudian e pangkat minus i k-nya vektor kx, kj, kz gitu dot ini r minus r0 ya, x minus x0, z minus z0, z minus z0 ya, ini dikalikan dx, dz, dz. Nah, ini akan sama dengan apa namanya delta r minus r0 ya. Ini diperoleh, saya tidak sulit ya. Dipisah aja, jadi nanti ini ada e pangkat i k x minus x0 gitu ya, dan lalu dikalikan dengan e pangkat minus i kz ya, z minus z0 ya, kemudian e pangkat i kz dikalikan dengan z minus z0. Jadi ini kebetulan diperoleh fungsi yang terpisah ya, independen satu dari yang lain ya, tidak campur, sehingga nanti integralnya bisa dipisah sendiri ya. Jadi kalau ini, oke, saya tuliskan saja di sini, misalnya ini ada integral seper 2pi ya, minus infinite sampai dengan infinite dari apa namanya e pangkat minus i kx x di kx ya, maaf ya, ini di kx di kz di kz ya, volume di dalam ruang k itu ya. Kemudian integral minus infinite sampai infinite e pangkat minus i kz z di kz, lalu dikalikan integral minus infinite sampai infinite, lupa lagi, jadi ini ada seper 2pi, ini sudah ada seper 2pi gitu ya. Kemudian ini e pangkat i k apa namanya z ya di kz gitu. Nah, ini masing-masing ini tentu hasilnya adalah delta x ya. Ini yang ini, oh ini karena ada ini ya, sorry ini x0 ya, ini z0, ini z0 ya. Ini fungsinya adalah x minus x0 dikalikan dengan delta z minus z0 dikalikan dengan bagian ini adalah delta z minus z0. Hasilnya diperoleh ya. Oke, itu saya rasa apa namanya perluasan dari satu dimensi ke 3 dimensi ya. Oke, jadi kesimpulannya tadi, kesimpulannya ini sama dengan ini. Jadi ini ya, tadi kesimpulan ya, ini oke, kemudian ditambah yang ini itu, dan yang terakhir yang ini sampai ke sini ya. Good. Jadi delta apa namanya Dirac muncul dalam hal ini. Ini yang saya katakan kemarin bahwa kalau kita di dalam ruang 3 dimensi ya, kita punya apa namanya fungsi gelombang ya, v p gitu ya, vp ya, x ini dibayangkan sebagai fungsi eigen function dari operator momentum linear ya. Ini diberikan sebagai seper akar 2pi pangkat 3 dikalikan e pangkat minus i p ya dot
R dibagi dengan H bar. Gitu lah. Nah, kemudian kalau P per H bar itu sama dengan vektor K gitu ya. Ini tinggal K, mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, jadi ini kalau di dalam ruang posisi, ya, ini R ya. Kalau dalam ruang posisi, ini eigenfunction dari operator momentum, ya, namanya eigenfunction. Kalau kemudian kita ukur P-nya, maka itu fix gitu. Nah, tapi dalam ruang posisi, ya, eigenfunction P itu memiliki rapat peluang konstanta. Jadi kalau dihitung Vp, ya, Vp R kuadrat, ya, ini rapat peluang, ya, lalu dikalikan dengan dv, dx, dz, dz, ya, itu hasilnya ini. Jadi seper 2pi pangkat 3, ya, seper 2pi pangkat 3, ya, lalu dikalikan dengan dv, ya, karena ini dikalikan konjugat kompleksnya itu 1, ya. Oke. Nah, akibatnya ini tadi. Jadi kalau ini ditegalkan meliputi seluruh ruang infinite gitu. Jadi kalau ini ditegalkan meliputi seluruh ruang, gitu ya. Ini juga begitu. Ya, itu menuju infinite. Ya, menuju infinite. Artinya karena ini adalah peluang tadi, maka peluang, ya, bagi menemukan partikel di satu titik, ya, ini menuju infinite. Artinya peluangnya tidak mengetahui di mana partikel itu berada, tidak terlokalisir lah, gitu ya, tidak terlokalisir, ya, ya. Good. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lihat, kemudian kita transformasi ke ruang momentum, gitu. Transformasi ke ruang momentum, ya, seperti kemarin saya jelaskan, ya, pakai menggunakan nanti kita bicarakan di akhir sesi terakhir, ya, transformasi Fourier. Nah, itu kita kemudian masuk ke ruang momentum dengan transformasi Fourier. Kita dapatkan bahwa fungsi gelombangnya berupa delta Dirac, ya, dengan cara ini tadi, ya, delta Dirac, dan akibatnya terlihat di sana bahwa, ya, terlokalisir. Jadi kalau dilihat di ruang momentum itu partikel itu berada dalam titik momentum tertentu gitu, ya, titik momentum tertentu, artinya bahwa terlokalisir di sana, tidak terlokalisir di ruang real, ruang posisi, tapi terlokalisir di ruang momentum. Logis, ya, karena tadi adalah eigenfunction dari operator momentum, ya, sehingga terlokalisir, logis seperti itu. Oke, begitu. Yang kedua, ya, kemunculan delta Dirac. Nah, yang ketiga, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atau ditanyakan oleh Mas Firdaus kemarin, ya, ini sudah ditutup, ya, bagian apa? Sudah. Ya. Kaitannya dengan kalkulus vektor, ya, kaitannya dengan kalkulus vektor. Jadi kita sudah belajar tentang teorema Gauss, ya, integral tertutup, ya, pada permukaan A jadi suatu vektor sembarang E dot dan vektor E sembarang, ya, dA. Maka ini akan sama dengan integral volume, ya, meliputi volume yang dibatasi oleh A yang tertutup tadi, ya, dan ini divergensi dari E itu, dV. Oke. Nah, tentu saja kalau E itu medan vektor, ya, maka divergensi E itu mestinya medan skalar. Medan skalar. Ya, medan skalar. Nah, medan skalar ini misalnya saya sebut sebagai V atau rho, ya, V misalnya. Saya itu sebagai V misalnya. Medan skalar itu. Ya, sehingga ruas kanan itu bisa dituliskan otomatis sama dengan integral V, ya, V dikalikan dV. Nah, sekarang kalau
apa namanya sebagai E itu, sebagai E saya pilih E dipilih ini ya, dipilih bahwa E itu ya, sebagai fungsi R itu sama dengan 1/4 pi ya, kalikan R dibagi dengan R pangkat 3 ya, jadi sebagai apa namanya E itu 1/4 pi R dibagi dengan R pangkat 3 ya, tidak harus diasosiasikan dengan apa namanya gravitasi atau apa listrik statis ya, jadi tidak harus dikaitkan dengan sembarang, jadi sembarang saya ambil semacam ini. Good. Nah kemudian kalau ruas kiri itu saya hitung ya, ruas kiri saya hitung ya, saya pilih A itu ya, saya pilih A itu permukaan bola ya, ini permukaan bola berpusat di pangkal koordinat ya, permukaan bola dengan pusat di ya, jadi pusat di 0 ya, O atau titik pangkal ya, O original. Jadi kalau dihitung ya ini terus saja, jadi E nya ini apa namanya 1/4 pi ya, kemudian dikalikan dengan R dibagi dengan R pangkat 3 ya, dot dengan apa R topi dikalikan dA ya, jadi kalau permukaan bola ya, saya gambar di sini ya, kalau permukaan bola ini titik O itu, ini luasan itu di A, maka normal ya, normal ke apa namanya ke permukaan bola itu adalah N itu sama dengan R topi ya. Oke, nah luasan di permukaan bola itu mestinya adalah apa namanya H theta dikalikan H phi ya, jadi mestinya saya tulis begini dulu ya, R topi dikalikan dA. Oke, nah ini mestinya hitung ya, terus ke sini ya, mestinya sama dengan 1/4 pi dikalikan dengan integral ya, integralnya 2 ya, dari untuk theta ya, ini saya tulis 1/4 pi, lalu R dikalikan dengan R topi ya, hasilnya apa? R itu sendiri, jadi ini sama seperti R kuadrat ya, jadi R vektor dot R topi ya, jadi hasilnya R 1 di sini hilang dengan 3 di sini, jadi tinggal 2 ya, seperti R kuadrat. Oke, lalu dikalikan dA, dA-nya adalah H theta dikalikan H phi dikalikan dr d theta d phi ya, jadi R kuadrat sin apa namanya R kuadrat sin theta ya, dikalikan d theta d phi gitu. Ya. Oke, nah kalau ini diintegralkan ya, selesai, ini dari 0 sampai dengan pi, dari 0 sampai dengan 2 pi ya. Hasilnya apa ini? Hasilnya 1. Ini 1. Oke, jadi kita dan ini tentu saja kan menghasilkan juga karena ruas ini tadi, jadi ruas kiri sama ruas kanan, maka kita dapatkan integral menurut itu seluruh volume gitu ya, volume ya, itu V ya, itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah kita lihat di sini, jadi lihat ya, tidak ada pengaruh dari ukuran dari A itu ya, tidak ada pengaruh dari ukuran dari A itu ya, sehingga itu yang penting, sehingga volume ini nanti bisa juga diganti misalnya seluruh ruang itu ya, seluruh ruang ya, sorry di V ya, sama dengan 1. Itu pertama, kesimpulan pertama ya. Nah kesimpulan berikutnya ini ya, kesimpulan berikutnya kalau kita hitung divergensi E itu V itu ya, kalau kita hitung ya, kalau kita hitung divergensi E itu ya, divergensi E. Oke, ini sama dengan divergensi dari apa tadi 1/4 pi gitu ya, lalu dikalikan dengan R per R pangkat 3 gitu ya ini ya. Oke, nah tentu 1/4 pi nya bisa disingkirkan, 1/4 pi ke kiri, lalu ini divergensi dari R per R pangkat 3 ya.
Oke, dengan sifat divergensi itu, ya, maka kemudian kita bisa menghitung ya. Yang pertama, R pangkat R-nya itu dikenai divergensi itu sendiri, R pangkat 3. Lalu R ini dikenai divergensi hasilnya 3, ya 3. Ya, jadi R, vektor posisi kalau diambil divergensinya itu hasilnya bilangan 3. Ya. Oke. Nah, kemudian tentu di sini dikurangi dengan apa? R dot gradien apa namanya seper R pangkat 3. Ya, seper R pangkat 3. Oke. Lalu kalau kita hitung di sini gradien seper R pangkat 3 lebih baik menggunakan koordinat spherical, ya, ini sama dengan R topi parsial R super R pangkat 3 ditambah misalnya theta gitu ya, topi per R dikalikan parsial theta gitu ya, dikenakan pada super R pangkat 3, kemudian ditambah dengan theta, V topi dibagi dengan R sinus theta parsial V yang ini dikenakan pada apa namanya seper R pangkat 3. Ini 0, ini 0 ya, tinggal ini. Nah ini kalau dihitung ya, itu sama dengan seper 4pi ya, 3 per R pangkat 3 minus ya, minus apa? Minus, lihat ya, minus ini. Ini sama dengan ya, minus ini plus ya tadi, maaf ya, plus 3 ya, R pangkat 2. Sebentar, R pangkat ya, R pangkat 2, sorry, ini R sendiri ya, ada R di situ, hati-hati, ini R topi dibagi dengan R pangkat 2, ini kali ya, minus 3 R topi ya, R pangkat per R pangkat 2, karena ini diturunkan ya, ya diturunkan, oh sorry, R pangkat 4 ya, jadi 3 itu 3 minus 1 pangkat 4. Ini kita masukkan sini dikalikan dengan R dot ini, jadi R dot R topi hasilnya R dengan ini hilang, jadi ini minus 3 per R pangkat 3, hasilnya 0. Loh, muncul kontradiksi sini ya, jadi integral V dV sama dengan 1. Tetapi ternyata kalau kita hitung V ya, mengikuti apa itu V ya, itu sama dengan 1 gitu ya, jadi kalau V ini diganti 0 ya 0 kan mestinya. Nah, tolong diingat bahwa ya, koordinat R yang kita bicarakan ini ya, karena kita bicara koordinat bola, domain koordinat bola itu adalah titik 0 itu tidak masuk di dalam wilayah itu ya, titik 0 itu tidak masuk di dalam wilayah itu, jadi ini infinite ya, jadi 0 di luar domain dari sistem koordinat kulit bola atau bola ya, spherical koordinat itu. Nah sehingga 0 ini karena kita bicara di luar selain titik 0 gitu ya, sehingga kemudian 0 wajar. Nah ini dari situ kita lihat ya bahwa apa namanya, kita mempunyai suatu fungsi ya, V ya, sebagai fungsi R gitu ya, sebagai fungsi R. Oke. Nah apa namanya, ini sama dengan 0 untuk R tidak sama dengan 0. Oke. Nah kemudian integral V R dV ya, meliputi seluruh volume ya, atau all space, seluruh ruang ya, seluruh ruang itu sama dengan 1 gitu, sama dengan 1. Nah ini yang apa namanya, yang membuat kita harus hati-hati di sini ya, buat kita harus hati-hati ya, sehingga divergensi dari jadi ini nanti kemudian kita harus hitung ya, apa itu sesungguhnya gitu ya, apa itu sesungguhnya ya. Oke, jadi dari sini kan sudah kelihatan, oh ini mirip dengan sifat dari delta Dirac itu ya. Kalau di
X di R yang tidak sama dengan 0, maka fungsi itu nilainya 0. Tetapi kalau diintegrasikan meliputi seluruh ruang, itu hasilnya 1 gitu. Cukup jelas saya rasa ya. Nah, itu bisa dianalisis misalnya kalau kita bicara divergensi ya, apa namanya ini sebentar ya. Ini tadi nol ya, betul ya. Ada seperempat di sana. Nah, kalau kita menghitung ini tadi, contohnya tadi, jadi divergensi dari seper R pangkat 3 ya, divergensi dari R pangkat sepertiga. Oke, R pangkat seper R pangkat 3 gitu. Sorry, kalau divergensi R di sini, maaf ya, R per R pangkat 3 gitu. Ini harus hati-hati ya. Ya, contoh ini menunjukkan ya bahwa kalau kita menghitung divergensi itu ternyata muncul delta Dirac tadi. Jadi ini ya muncul dibagi dengan seperempat pi ya, tadi ini sama dengan mestinya dikalikan delta Dirac itu R gitu ya, harus seperti ini. Oke, nah kemudian apa benar ya seperempat pi ya bentar di apa namanya ini tadi seperempat itu lenyap dengan yang di sana ya, harusnya sama 1. Terus kemudian oh ya ini mestinya 4 pi-nya di sini ya, ini, sekian ini ya, tadi kan ini dikalikan seperempat pi ya, seperti ini 4 pi-nya di sini 4 pi ya. Jadi ungkapan ini ya, ungkapan ini. Nah, di sisi yang lain kemudian apa namanya? R per R pangkat 3 ini bisa dituliskan sebagai gradien dari seper R gitu. Gradien seper R ya. Minus gradien seper R. Oke, sama dengan 4 pi delta R gitu ya. Maka dari sini kan kemudian ya mungkin nanti kita beri alasan kenapa apa namanya ini ya tadi, bahwa suatu fungsi yang nilainya 0 di mana-mana kecuali di satu titik gitu ya, kecuali di satu titik. Oke. Nah, kemudian integralnya itu sama dengan 1 gitu. Integral sama 1. Jadi di satu titik di mana apa namanya tinggal tadi itu mestinya infinite nilainya. Jelas ya? Jadi fungsi 0 di mana-mana kecuali di satu titik pangkal gitu ya. Nah, kemudian integralnya itu ternyata menghasilkan nilai 1. Ya, saya pikir sudah jelas jawabannya ya. Tadi makanya saya katakan delta Dirac tadi ya. Nah, dari sini kita dapatkan apa namanya Laplacian dari seper R ya. Itu ternyata sama dari sini ya. Kita dapatkan minus 4 pi dikalikan delta R. Ini yang pertama, yang kedua ya, ini yang pertama. Jadi nanti kalau menghitung gradien dari R atau R vektor, kemudian apa namanya ada unsur-unsur itu harus diingat ya, kemunculan ini tadi ya, divergensi dari R vektor per R pangkat 3 itu adalah 4 pi delta R, kemudian Laplacian dari seper R itu sama dengan minus 4 pi delta R. Nah, ini bisa diperluas ya, otomatis bisa diperumum ya untuk kasus apa namanya R minus R ya, ini jadi oke, ini saya tulis di sini ya. Jadi kalau diperluas maka kita dapatkan divergensi dari R minus R0, nanti silakan dibuktikan sendiri ya, sebagai latihan. Ini yang mutlak R minus R0 ya, panjang vektor itu dipangkatkan 3, ini sama dengan 4 pi dikalikan delta R minus R0. Kemudian Laplacian dari seper R minus R0 ya, panjang vektor R minus R0 itu sama dengan minus 4 pi delta R minus R0. Nah, pernah saya sampaikan ya, jadi bahwa kalau kita mengambil Laplacian dari suatu skalar gitu ya, skalar V misalnya. Nah, di dalam skalar V itu misalnya ya, sebagai contoh ya, V-nya itu adalah apa? V per R misalnya. Ya, ini kalau dihitung
langsung ya V dan R itu langsung dihitung begitu, langsung di Laplacian itu hasilnya bisa jadi 0 ya, tidak akan muncul delta delta. Tapi kalau kita hati-hati, kita tulis divergensi itu adalah Laplacian itu adalah divergensi dari gradien V per R gitu ya, maka ini mestinya akan sama dengan divergensi dari apa ini. Jadi ini sama dengan apa seper R dikalikan gradien V gitu ya, ditambah dengan V dikalikan gradien seper R gitu ya. Oke, ini akan sama dengan divergensi dari seper R dikalikan gradien V gitu ya, ditambah dengan divergensi terhadap apa V dikalikan gradien seper R. Oke, nah ini kalau diteruskan ini akan sama dengan gradien seper R dikalikan dot dengan gradien V ditambah dengan seper R ya, dikalikan divergensi dari Laplacian V ya, divergensi dari gradien V. Kemudian yang ini ditambah dengan gradien V dot gradien seper R, kemudian ditambah dengan ini muncul ya V dikalikan divergensi gradien seper R. Nah di sini ya, jadi ini sama dengan kalau ini nggak ada masalah ya, ini bisa dihitung langsung gradien seper R dot gradien V bisa dihitung. Oke, nah ini juga ada dua, ini dua ya, ini dan ini sama ya, jadi dua kali itu ya, ditambah dengan bagian ini seper R Laplacian V bisa dihitung langsung. Nah ini di sini ya, yang yang kemarin saya ingatkan, lihat ya, di sini muncul Laplacian dari seper R. Ini sebenarnya muncul 4 minus 4V delta R. Itu yang saya masukkan kemarin. Jadi kalau kita menghitung apa ada seper R ya, ada suatu apa namanya ungkapan dari suatu medan yang itu bergantung pada ada ungkapan seper R itu, maka tidak ya, kalau langsung dihitung dengan cara semacam ini, divergensi kuadrat V ya sama dengan ini langsung gitu, Laplacian V langsung dihitung begitu ya, itu akan terlewatkan, tidak akan muncul delta Diracnya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan ungkapan ini ya, yang mendasar bahwa Laplacian itu adalah divergensi dari gradien gitu ya, maka kita akan apa namanya, akan terlihat kemunculan dari delta Dirac di sana. Ya, saya rasa itu untuk sesi berapa ini? 14 ya, 13 ya, 14 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid atas penjelasannya. Jadi dalam kasus yang baru saja diterangkan itu, prosedur yang benar berarti divergensi dari gradien medan itu, atau dilaplaskan dulu gitu. Dia dari gradien atau operator Laplace-nya langsung atau gimana? ya, tadi saya katakan prosedur yang aman ya, prosedur yang aman. Saya juga katakan benar yang ya. Aman ya. Yang aman itu adalah bahwa ini, jadi Laplacian itu diungkapkan sebagai gradien dari divergensi dari gradien. Itu terutama kalau ada faktor nanti di dalam V itu per R, karena ada kebetulan V besar itu, kapital itu sama dengan V per R ya, ada per R di situ. Nah itu harap lebih aman kalau kemudian kita menggunakan ungkapan yang semacam ini, di mana faktor per R-nya itu dikeluarkan dulu gitu. Ya. Karena kalau langsung pakai operator Laplace, Dirac tidak muncul. Tidak muncul gitu ya. Muncul ya. Ya. Ungkapan delta Diracnya. Ya. Oh ya Pak, ini Pak juga Pak. Tadi terkait ini Pak, terkait indeks yang fungsi delta itu antara I sama epsilonnya itu bisa ditukar ya Pak ya. Artinya
Ya itu Dia prinsip atau enggak prinsip. Jadi itu hanya lokal kita di sini. Prinsip ya, Pak, ya? Lokal kita di sini. Jadi tidak perjanjian kita di sini. Jadi kemarin kan kita mulai sekian banyak delta epsilon kemarin. Jadi mulai dari delta epsilon yang pertama yang berupa apa namanya fungsi apa 0, kemudian seper epsilon, lalu 0 lagi itu ya. Yang paling awal saya sampaikan itu enggak ada indeksnya ya. Saya sebut sebagai delta itu. Lalu saya sebutkan contoh-contoh yang ada deltanya, ada apa yang merupakan delta, jadi mulai dari delta 1 epsilon, delta 2 epsilon, delta 3 epsilon sampai dengan sekian, saya lupa seberapa banyak kemarin saya lupa. Nah itu, nah kemudian I di situ maksudnya itu gitu. Jadi tidak ada bukan konvensi bersama secara internasional gitu. Cukup jelas ya. Jadi hanya kita di sini. cukup jelas. Ya. Kemudian yang ini Pak, yang tadi yang delta Dirac itu kan seper 2pi integral bla 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 gitu. Nah Ya. itu kadang saya temukan seper akar 2pi itu beda atau sama Pak? Iya, kalau seperakar 2pi nanti tidak muncul tadi tidak integral tidak sama dengan 1 nanti. Jadi kalau di sana munculnya seperakar 2pi, maka seterusnya nanti akan muncul seperakar 2pi dan yang terakhir tidak akan sama dengan seperti. Jadi kalau diintegralkan biasanya tentu saja tidak akan sama dengan 1. Fungsinya yang perlu tadi apa seperti apa nanti tadi kan diperoleh fungsi ini ya. Seperti dikalikan dengan epsilon kuadrat per epsilon kuadrat plus x kuadrat ya gitu. Nah kalau ini tadi dimasukkan akar 2pi, maka ini tidak akan seperti ini gitu. Ya, ini akan akar dan ditambah akar 2, misalnya akar 2 di atas gitu ya. Lalu di sini ada akar gitu. Mestinya begitu. Dan ini kalau diintegralkan meliputi seluruh ruang tidak sama dengan 1. Oh iya. Ya meskipun juga masih ada perilaku delta Diracnya gitu. Ya, gitu. Kalau yang ini Pak tadi diperluas ke 3 dimensi tadi, itu Ya. kan delta R vektor min R0 vektor itu Ya. kalau orang menuliskannya delta pangkat 3 itu nggak masalah ya Pak ya, atau Ya, ada perbedaan juga? otomatis sebenarnya kalau orang nulis delta R minus R0 itu otomatis sudah paham bahwa itu kasus 3 dimensi. Ya, ini sama dengan delta X minus X0 dikalikan delta apa Z minus Z0 dikalikan delta Z minus Z0. Mesti otomatis begitu. Ya, tanpa harus tapi kalau di sini variabel ya bilangan real misalnya delta X minus X0 ya otomatis ini 1 dimensi. Gitu. Kalau penulisan delta pangkat 3 itu juga diizinkan ya? Bisa diizinkan juga. Tapi memang entah ya, kalau kita terus begini kan bisa saja rancu, ini pangkat 2 atau pangkat 3 gitu ya. Bagus kalau misalnya ditulis 3 gitu. Untuk menunjukkan bahwa vektor-vektor itu vektor dalam ruang berdimensi 3. Ya, kalau ini 2 maka ini vektor-vektor di bidang gitu. Oke, mungkin juga bagus seperti itu. Ya, karena saya temukan di ini Pak, di bukunya Greiner itu Pak, Ya, Greiner ya. Field Ya. quantization itu menggunakan pangkat 3. Ya, karena memang ini otomatis kalau tanpa pangkat ini bisa dimaknai 2 dimensi ya. Tapi kalau kemudian di dalam buku itu sudah kita bicarakan, kita bicara dalam ruang pangkat 3 ya otomatis juga akan dipahami dengan sendirinya. Iya, sudah dibuka. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pak dari SCP. Iya. Saya ingin bertanya, selama kita belajar delta Dirac ini, kita sering menggunakan operasi limit itu dipindahkan ke depan gitu, melompati tanda integral gitu. Iya. Apakah memang sifat kontinuitas dari fungsi itu menjadi syarat cukup atau bahkan syarat perlu juga, syarat cukup dan syarat perlu untuk melakukan operasi demikian gitu Pak? Ya, jadi pada tataran pengambilan limit itu fungsi-fungsi yang kita bicarakan kan fungsi yang santun atau well behave ya. Jadi oleh karena itu orang bisa melakukan pemindahan itu gitu ya. Berarti syarat kontinuitas itu syarat cukup dan perlu gitu Pak? Atau syarat cukup saja ya? Syarat cukup ya, syarat cukup karena kalau begitu maka dapatkan itu gitu. Ya. Ya.
tidak cuma integral ya Pak, diferensial juga gitu ya Pak. Ya, betul. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama. Oke, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Ya. Ya, dengar jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Jason dari IBM. Saya ingin bertanya. Jadi dulu itu pas semester 1 saya sempat dijelaskan dalam matkul filsafat fisika, seperti dijelaskan sedikit bahwa dulu fungsi delta Dirac ini sempat ditolak oleh para matematikawan karena ini kayak menyalahi fungsi-fungsi integral yang lain gitu. Tapi kan saya ingin tahu sih mungkin bagaimana si Paul Dirac ini bisa memperoleh fungsi seperti itu. Apakah dari salah satu gerbang yang dijelaskan Pak Rosid tadi, atau ada cara lainnya yang memantik beliau gitu untuk menemukan fungsi. Terima kasih. Ya. Delta Dirac ini ya muncul pertama kali itu di dalam buku Dirac ya, untuk Principle of Quantum Mechanics itu. Nah, di situ ketika dia harus merumuskan hasil kali skalar ya antara sebuah vektor yang lebih tepatnya vektor yang mewakili eigen state, eigen vektor dari posisi. Ya, posisi itu kan kontinu ya, posisi kan kontinu. Ya, jadi ketika kita mengambil dot product hasil kali skalar antara eigen vektor operator posisi dengan juga eigen vektor operator posisi dengan posisi yang berbeda. Nah, di situ kemudian karena itu kontinu, ya, itu kita tidak bisa melibatkan delta r minus r gitu ya, delta Kronecker, ya. Maka kemudian di situ Dirac merumuskan istilahnya hasil kali itu. Jadi muncul delta Dirac di situ. Nah, ternyata dengan ansat ya, bahwa dot product hasil kali skalar antara r dengan r aksen ya, kalau ditulis dot product r dengan r aksen, kalau ditulis sebagai, kalau nggak salah Dirac menuliskan begini, delta r aksen, belum ditulis semacam ini ya, r minus r aksen gitu ya, belum ditulis seperti itu, tapi masih ditulis seperti ini. Seingat saya begitu, saya sudah lama tidak buka buku itu. Tapi saya sudah pernah menamatkan satu kali. Nah, lalu ini tadi ya, dengan sifat bahwa tadi kalau diintegralkan meliputi seluruh ruang itu sama dengan 1, untuk r yang tidak sama dengan r itu sama dengan 0 gitu ya. Ya, tentu nilainya kemudian support nilai dari delta itu ada di titik r sama dengan r aksen itu. Ya, ketika r sama dengan r aksen maka tidak 0 nilai itu, sehingga kemudian kalau diintegralkan meliputi seluruh ruang itu sama. Dan juga sifat pertama yang saya bicarakan tadi, bahwa delta itu memilih dari sekian nilai fx itu dipilih fx0 gitu, lalu itu delta r x minus x0. Jadi itu sifat seperti itu. Nah, kemudian dia sebut sebagai fungsi delta, jadi dia masih menyebutnya sebagai fungsi delta. Nah, kemudian kemarin sudah saya jelaskan kenapa para matematikawan itu menolak itu sebagai fungsi, ya karena wataknya yang semacam itu, ya. Kemudian delta itu bisa didekati sebagai limit dari sekian banyak fungsi gitu, sehingga kemudian perilaku fungsi yang didefinisikan ya, yang digunakan untuk mendekati itu tentu saja berbeda-beda ketika di sekitar titik R0 gitu ya. Jadi kemarin ada delta 1, delta 2, delta 3, epsilon, delta 3, epsilon dan seterusnya ya, ada sekitar berapa? 6 atau 7 delta yang itu delta epsilon yang itu dijadikan sebagai kalau dilimitkan epsilon menuju 0 itu hasilnya adalah delta Dirac itu. Nah, tentu saja ke sekian fungsi delta itu perilakunya berbeda-beda di sekitar titik r sama dengan r0 atau x sama dengan x0. Nah, itu yang kemudian para matematikawan tidak menerima itu sebagai fungsi gitu. Nah, itulah makanya terus tidak bisa diterima di sana. Oke, nah
biasanya para matematikawan kemudian, tapi itu menarik faktanya. Jadi kemarin sudah ditunjukkan bahwa buku mekanika kuantum itu bisa dirumuskan dengan baik, bisa mendapatkan menunjukkan ekivalensi antara mekanika matrik dan mekanika gelombang, ya, mekanika matriknya Heisenberg dan mekanika gelombangnya Schrödinger. Tapi faktanya begitu. Dan juga kemarin saya tunjukkan ya contoh ya dari mana delta Dirac itu muncul. Misalnya bisa saja ketika kita ingin merumuskan rapat muatan dari partikel bermuatan. Jadi dalam ruang itu hanya ada satu titik bermuatan Q. Bagaimana kita bisa merumuskan rapat muatan di ruang itu? Bukan hanya satu titik ya, bisa saja nanti distribusi muatan yang terdiri dari beberapa titik muatan itu juga bisa dirumuskan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi muncul banyak hal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan Dirac itu, delta Dirac itu. Nah, kemudian maka para matematikawan penasaran ya, jadi mencoba membuat perumusan yang sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan kaidah-kaidah matematik dari strict ya, yang strict, yang ketat. Maka muncul teori distribusi oleh Schwarz ya, ya. Nah, di situ delta Dirac itu dirujukan sebagai suatu fungsional yang sifatnya itu memilih gitu. Nah, sebenarnya delta Dirac juga bisa dirumuskan sebagai ukuran ya. Jadi delta Dirac bisa juga sebagai ukuran watak tadi, bahwa itu memilih ya. Itu yang kemudian bisa dirumuskan sebagai kalau kita sudah pernah belajar integral Lebesgue gitu. Nah, maka kita bisa delta Dirac itu kemudian bisa dirumuskan dengan menggunakan ukuran Dirac gitu. Ya memang sifatnya sama. Jadi integralnya memilih nilai fungsi tertentu gitu ya. Nah itu. Jadi sampai sekarang ya kemudian delta Dirac itu tidak disebut sebagai fungsi biasa itu, tetapi sebagai distribusi atau fungsi diperumum, generalized function gitu. Jadi itu yang kemudian diberikan oleh para matematikawan untuk menerima ya, agar mereka bisa menerima delta Dirac itu bukan sebagai fungsi tetapi sebagai distribusi gitu.